Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Gimana nih, Bu, hari ini kabarnya, Bu? Kabarnya baik sekali, Bu. Tapi ini agak sedikit resah karena belum sholat ini, Bu Mei. Oh, belum sholat. Isoma, Sebentar nggih. lagi ya. Sebentar lagi masih. Oh, sudah hampir jam 5 ya, Bu. Iya, Kita percepat aja untuk coachingnya, biar nanti segera isoma ya, Bu ya. iya. Kemarin sesuai emailnya Bu Wiwin, yang email saya kemarin. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa sih, Bu? Saya kok jadi penasaran. Tumben sekali Bu Wiwin email saya. Iya, saya begini Bu, mau bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya, Bu. Masalahnya tentang apa, Bu? Masalah yang saya hadapi di kelas saya itu begini, Bu. Saat pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu belum kondusif, Bu, murid saya. Jadi cenderung mereka itu tidak memperhatikan materi yang saya sampaikan dan anak-anak hanya bermain sendiri. Hanya ada satu dua anak yang aktif untuk mengikuti pelajaran dan materi yang sudah saya sampaikan. Sehingga tujuan pembelajarannya belum tercapai, Bu, karena materi belum bisa tersampaikan dengan maksimal. Begitu, Bu, masalah saya. Oke, jadi permasalahannya dengan gaya belajar gitu, Bu, ya. Ini Bu Nggih. Wiwin masih ngajar di SLB tingkat apa, Bu? SD atau SMP, Bu? Saya kebetulan mengajar di SMP-LB, jenjang SMP ini, Bu. Oke, jadi kalau saya boleh merangkum nih atau menitik garis merahnya itu yang sedang Bu Wiwin hadapi atau masalah yang sedang dipermasalahkan Bu Wiwin di kelas adalah di tingkat SMP LB itu Bu Nggih. Wiwin mempunyai kesulitan dalam penyampaian materi karena anaknya itu tidak kondusif, hanya ada beberapa satu sampai 2 anak yang aktif. Begitu nggih Bu Wiwin nggih. Nggih, betul sekali, Bu Mei. Kemudian kalau menurut Bu Wiwin sebelum kita masuk ke inti ngobrol kita ya, nanti kita Nggih. ngobrolnya panjang sekali kayaknya. Nggih. Ini tujuan dari pembicaraan atau pertemuan virtual kita hari ini tuh apa sih Bu Wiwin? Yang saya harapkan pada pertemuan virtual kita kali ini, saya akan mendapatkan solusi, Bu, dari masalah yang saya hadapi selama ini pada pembelajaran di kelas saya, sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna lagi, lebih berpihak pada murid. Begitu, Bu. Oke, jadi keberpihakan pembelajaran lebih kepada student ya Bu atau murid ya, student center ya. Nggih, Bu. Kalau menurut Bu Wiwin untuk mencapai student center tersebut, pastikan kita punya ukuran keberhasilan pertemuan atau pembicaraan virtual kali ini ya Bu. Dalam Nggih. pembelajaran itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil apabila proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan suasana yang nyaman, murid aktif, materi dapat tersampaikan dengan baik, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Begitu, Bu. Oke, dengan tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, kemudian murid-muridnya juga aktif semua nggih Bu ya. Nggih. Kalau menurut Bu Wiwin dari rencananya Bu Wiwin tadi, untuk pembelajaran tadi kan kita pasti punya grade angka sendiri ya Bu ya. Kalau saya Nggih. boleh, memberi perumpamaan dari angka 1 sampai dengan angka 10 atau level 1 sampai dengan level 10, kira-kira kondisi siswa atau anak di kelas Bu Wiwin sekarang berada di level berapa, Bu? Kalau menurut saya, kondisi siswa atau pembelajaran di kelas saya itu saat ini masih berada di level 5, Bu. Jadi sangat membutuhkan perubahan untuk mencapai nilai keberhasilan sampai pada level 10.
Oke, jadi masih ada di level 5 gitu. Nggih, masih Dan jauh. iya, level 5 itu harus ada perubahan wonten nggih yang Bu Wiwin ceritakan tadi? Nggih, benar, Bu. Oke. Bu Wiwin, kalau untuk mencapai level di atas 5 nih, kira-kira perlu tidak ada sesuatu hal atau tindakan atau mungkin aksi nyata atau solusi agar anak di kelas tersebut mencapai keberhasilan tersebut? Nggih. Menurut saya untuk mencapai keberhasilan sampai pada level 10 itu sangat perlu dibutuhkan sebuah ide atau gagasan, eee, inovasi atau perubahan nggih, untuk mencapai pembelajaran bisa dikatakan sampai berhasil hingga pada level 10 ini, sangat dibutuhkan. Juga dibutuhkan sebuah kolaborasi, Bu, sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kolaborasi ini antara guru, wali murid, kepala sekolah, dan semua pihak yang terkait. Agar pembelajaran ini dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan murid dan bisa menerapkan pembelajaran berpihak pada murid sehingga visi sekolah dapat terwujud sehingga untuk mewujudkan murid-murid berkarakter, mandiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Ya, sangat mendalam sekali ya Bu ya, rencana tindakan yang akan Oke. jenengan laksanakan tadi karena sesuai dengan visi misi sekolahnya. Oke. Kira-kira Bu Wiwin, dalam melakukan rencana atau tindakan yang Bu Wiwin tadi paparkan, adakah kendala Bu atau mungkin gangguan? Nggih, tentu saja dalam sebuah, aksi nyata atau pelaksanaan sebuah program itu pasti ada kendalanya, Bu, nggih. Menurut saya itu ada 2, Nggih. intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau dari dalam diri saya sendiri, memanajemen waktu, Bu, kendalanya. Kalau dari luar itu kurang adanya kolaborasi, gitu. Oke, jadi faktornya ada 2 ya Bu ya, ada Nggih, ada intrinsik, kemudian ada ekstrinsik. Kalau intrinsik dari Bu Wiwin sendiri, ekstrinsik berarti dari luar, seperti itu nggih. nggih, Kemudian, bagaimana caranya Bu Wiwin menghadapi kendala tersebut, Bu? nggih, Adakah cara-cara atau trik-trik tersendiri gitu, Bu? nggih. Untuk mengatasi kendala yang akan saya laksanakan nanti, mungkin begini Bu solusinya. Kalau dari dalam diri, saya akan lebih matang lagi dalam membuat perencanaan, lebih siap lagi. Selanjutnya saya lebih disiplin waktu. Selanjutnya lagi saya akan lebih fokus pada sesuatu yang akan saya laksanakan dan berani untuk mengambil sebuah keputusan dan tentunya saya akan berusaha menjaga kesehatan Bu karena semua itu kalau kondisi kita tidak sehat kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan atau yang sudah kita rencanakan begitu. Iya. Kalau untuk solusi yang akan saya laksanakan dari luar gitu. Kendala Nggih. yang berasal dari luar ini begini, saya akan lebih meningkatkan lagi kolaborasi dengan aktif dengan teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan juga wali murid, nggih. Dengan lebih aktif lagi mendengarkan ide, saran, atau feedback dari mereka, begitu Bu. Oke, tadi yang sudah Bu Wiwin sampaikan tadi, Bu Wiwin akan melibatkan beberapa lintas sektor ya, terutama Nggih. dari dalam sekolah sendiri dan beberapa dari luar sekolah. Kemudian Bu Wiwin, menurut Bu Wiwin apa saja yang Bu Wiwin butuhkan dalam pelaksanaan tindakan aksi nyata tersebut, Bu? Gimana Bu? Apa saja yang mungkin Bu Wiwin butuhkan dalam melaksanakan aksi nyata tersebut, Bu? Suaranya Oh begini, sudah jelas? oke. Sudah, yang saya butuhkan untuk menjalankan aksi nyata tersebut ini adalah dukungan dari semua pihak, terutama dari kepala sekolah, guru, wali murid, dan juga Hmm. murid
saya sehingga aksi nyata yang saya laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diharapkan. Oke, Bu Win. Jadi Bu Win akan melibatkan beberapa teman di sekolah dan juga beberapa wali murid gitu nggih Bu Win nggih? Nggih. Serta komite tadi ya Bu Win. Kira-kira Bu Win dalam melaksanakan tindakan atau rencana aksi nyata, Bu Win butuh waktu berapa lama Bu? Untuk menjalankan aksi nyata ini karena saya memulai dari awal perencanaan dulu gitu. Saya Nggih. kira-kira butuh waktu 1 bulan Bu untuk Oke, menjalankan 1 aksi bulan. nyata. Nggih, nggih, nggih. Kemudian dalam kurun waktu 1 bulan nih, tiba-tiba di jalan Bu Wiwin agak untuk manajemen waktunya agak kurang atau agak glendor nih. Kira-kira adakah seseorang yang mampu membantu mengingatkan komitmen awal Bu Wiwin terhadap rencana atau aksi nyata yang akan Bu Wiwin rencanakan, Bu? Yang mengingatkan nggih, Ya, yang mampu mengingatkan yang komitmen mampu yang mampu mengingatkan komitmen saya tentang untuk menjalankan aksi nyata ini adalah senior saya, Bu. Yang kebetulan oke. saya berkolaborasi dengan senior saya yang sudah lulusan CGP sebelumnya, begitu. Oke, jadi Bu Win akan berkolaborasi atau membantu nanti yang mengingatkan adalah teman seniornya. Kalau Nggih. saya boleh menggarisi garis bawah, garis benang merahnya tadi, dari permasalahan yang Bu Win sampaikan adalah permasalahan di kelas Bu Wiwin dengan beberapa siswa dengan kebutuhan khusus mempunyai gaya belajar dan minat belajar yang berbeda-beda dan kondisi kelas yang tidak kondusif. Kemudian rencananya Bu Win akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya atau pembelajaran berdiferensiasi tadi nggih Bu nggih. Nggih. Dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi murid-murid agar tercapai sesuai dengan visi misi sekolahnya Bu Wiwin. Untuk beberapa pihak yang akan Bu Wiwin libatkan dalam rencana aksi nyata ini adalah dari dalam sekolah sendiri itu guru-guru dan rekan sejawat dan beberapa struktur sekolah dan dari luarnya adalah wali murid serta komite sekolah. Waktu yang akan Bu Wiwin rencanakan untuk pelaksanaan aksi nyata ini kurang lebih selama 1 bulan. Kemudian anak-anak di Bu Wiwin tadi masih berada di level 5 karena menurut Bu Wiwin harus adanya perubahan. Jadi masih berada di level 5. Kemudian tadi Bu Win juga menyampaikan akan melaksanakan asesmen diagnostik untuk membagi siswa-siswa tersebut. Seperti itu Kak Bu Win? Benar? Nggih, betul sekali Bu Mei. Oke, terima kasih Bu Win. Menurut Bu Win nih, adakah yang sudah Bu Win dapatkan dari pertemuan virtual kali ini, Bu? Yang saya dapatkan pada pertemuan virtual kali ini adalah saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi di kelas saya, Bu. Saya merasa sangat senang sekali dan saya termotivasi untuk mempraktekkan rencana aksi nyata tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi apakah sesuai, jadi pembicaraan kita yang agak lama tadi ya Bu ya, apakah sesuai dengan tujuan awal kita tadi coaching Bu? Sangat sesuai Bu, karena saya dari awal pertemuan coaching kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Win, Yeah. perasaan yang kan saat ini bagaimana Bu? Saya sangat senang sekali Bu dan merasa beban yang saya hadapi selama ini sudah berkurang dan termotivasi, tertantang untuk melaksanakan aksi nyata yang saya rencanakan kali ini Bu.
Alhamdulillah ya Bu ya, jadi sudah sesuai ya Bu tujuan Nggih, pembelajaran, tujuan coaching kita tadi, tujuan nggih. pertemuan awal kita coaching, kemudian sampai di sesi akhir ini tujuannya sudah tercapai. Alhamdulillah sekali. Bu Iwin, ada lagi yang perlu kita sharingkan Bu Iwin? Sementara tidak ada, Bu Mai, sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, saya boleh akhiri ya Bu Iwin ya. Nggih, Semoga saya doakan, semoga Bu Win berhasil dalam melakukan aksi nyata dan tindakan yang akan Bu Win lakukan dan mampu meningkatkan level keberhasilan di atas nilai 5 atau mungkin bisa langsung ke nilai 10 ya dalam nggih, jangka waktu amin. 1 bulan. Dan saya tunggu lagi nih kelanjutan ceritanya. Kita ketemu lagi boleh nggak 1 bulan lagi untuk saya Iya, bisa mendengarkan keberhasilannya Bu Wiwin. iya, Bu. Ini kita nanti janjian ya Bu ya 1 bulan Iya, lagi kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain virtual atau kita bisa juga luring ya. iya, Nanti kita ngobrol-ngobrol di mana gitu. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan semua aktivitasnya. Saya nggih, akhiri Bu Win untuk pertemuan virtual kita hari ini. nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mei. Sama-sama Bu Wiwin. Selamat sore. Selamat sore, Bu Mei. Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Selamat sore. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar Bu Mei hari ini? Alhamdulillah Bu dalam keadaan baik. Oh iya, terima kasih. Tentunya sudah nggih, melewati istirahat, makan. Berarti saat ini fresh nggih keadaannya, suasananya, hatinya. Alhamdulillah Bu baru makan soalnya. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Bu Mei, sesuai janjian kita kemarin lewat WA, nggih. Hari Nggih. ini Bu Mei mau bercerita dengan saya. Kira-kira bercerita tentang apa, Bu Mei? Gini Bu, sebenarnya saya itu butuh teman ngobrol nggih atau kurang lebihnya kayak curhat gitu ya Bu ya. Oh, nggih. Curhat saya kali ini tentang permasalahan saya di kelas Bu. Kebetulan saya wali kelas kelas 10. Ini ada salah satu siswa saya yang mengalami penurunan kemampuan belajar atau dia itu sebelumnya waktu SMP katanya walinya, kebetulan juga walinya itu ngobrol sama saya, konsul juga sama saya. Sebelumnya waktu SMP dia itu tergolong siswa yang aktif dan tergolong siswa yang memiliki prestasi. Nah ini di kelas 10 dia itu ngobrol sama mamanya kalau dia itu mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran di kelas, terutama untuk beberapa mata pelajaran dengan guru X gitu ya Bu ya, saya Nggih. sebutkan. Terus saya tanyakan Bu, kenapa dengan guru X tersebut? Katanya dia itu, gurunya itu kalau menjelaskan itu masih monoton Bu, dan masih menggunakan catatan dan menulis saja, padahal saya itu kurang suka menulis, seperti itu Bu. Oh, nggih. Eh, Bu Mei, bisa saya simpulkan begini, Bu Mei itu punya masalah nggih. Eh, di peserta didik Bu Mei, salah satu muridnya nggih, Nggih. mengalami penurunan nilai kognitif. Padahal kalau dilihat dari riwayat sebelumnya, dia itu sangat bagus sekali nilainya, tidak pernah mengalami penurunan. Setelah meningkat naik jenjangnya, dia mengalami kesulitan belajar dan penurunan nilai kognitif di salah satu mata pelajaran. Gitu nggih Bu Mei. Nggih Bu. Oke, kira-kira apa yang Bu Mei harapkan dari pertemuan kita virtual pada kali ini, nggih? Yang saya harapkan pada pertemuan virtual kita kali ini Bu, saya berharap adanya pemecahan masalah tentang masalah yang saya hadapi atau solusi gitu ya Bu. Jadi saya Nggih. berharap nanti dengan pembicaraan kita coaching ini, saya itu mampu memecahkan masalah yang saya hadapi di kelas. Begitu Bu. Oh, nggih, nggih.
Begini Bu Mei, menurut Ibu Mei, bisa dikatakan berhasil sebuah, eee, proses pembelajaran itu yang bagaimana nggih? Kalau menurut saya dikatakan berhasil ketika saya mempunyai masalah seperti itu, kalau menurut saya itu dengan siswa tersebut mempunyai peningkatan nilai baik kognitif maupun non-kognitif, begitupun juga dengan pemahaman dia ketika di kelas dengan pengajaran guru X tersebut. Jadi adanya peningkatan yang signifikan baik nilai maupun non-kognitif. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Eee, Selanjutnya begini, untuk dikatakan pembelajaran itu berhasil nggih, kita tentunya mempunyai standar yang bisa diumpamakan di level 10. Misalkan nggih, saat ini untuk peserta didik atau murid panjenengan itu berada di level berapa nggih Bu Mei? Kalau menurut saya, karena siswanya tersebut harus ada peningkatan dalam belajar, kemudian masih ada perubahan yang harus dia alami. Siswa saya itu dan masalah saya itu masih berada pada level 5, Bu. Oh begitu nggih. Berarti, masih jauh dari kata sempurna di level 10 nggih, jauh dari, pada berhasil nggih. 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 Menurut Bu Mei, perlukah ada ide atau gagasan untuk mencapai pada keberhasilan di level 10 itu, Bu? Kalau menurut saya sangat perlu, Bu. Oh nggih. Karena nanti kan berpengaruh sama nilainya, kemudian cara penangkapan belajar tersebut, seperti itu, Bu. Oh nggih. Mungkinkah ada kendala Bu Mei untuk mencapai suatu keberhasilan itu? Untuk kendalanya, saya rasa ada, Bu. Nggih. Terutama itu dari teman saya yang tidak kooperatif tentunya ya, Bu. Nggih. Kemudian dari manajemen waktu sendiri, karena kami juga punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi untuk penyelarasan sama-sama memahami tentang masalah anak dan apa yang harus tindakan yang harus dirubah itu mungkin butuh waktu tersendiri untuk melakukan perubahan itu, Bu. Oh nggih. Kira-kira, eee, menurut Bu Mei, bagaimana cara dalam mengatasi kendala atau hambatan untuk mencapai ke suatu sebuah keberhasilan tersebut itu bagaimana cara mengatasinya? Oh, kalau cara mengatasi kendala tersebut, saya rasa saya harus bisa pintar memanajemen waktu, terutama kemudian saya harus melakukan pendekatan personal kepada beberapa guru untuk melakukan kolaborasi terutama terhadap pembelajaran di kelas dan beberapa cara mengajar di kelas. Kemudian saya juga butuh motivasi dan dukungan dari beberapa pihak selain dari rekan sejawat dan teman satu kompli saya, mungkin dari Waka kurikulum, kemudian dari kepala sekolah, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Apa saja yang mungkin Bu Mei akan laksanakan Pak untuk melaksanakan aksi nyata? Jadi yang akan Ibu Mei mulai untuk melaksanakan aksi nyata itu mungkin kegiatan apa saja nggih? Oh ya, rencana saya ya Bu ini ya, masih dalam rencana. Ini Nggih. rencana saya itu saya akan melakukan kolaborasi terutama dengan rekan sejawat saya, kemudian dengan guru X tersebut, kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang masalah siswa di kelas, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya yang notabene itu dia itu menguasai atau pintar dalam pemberian IT atau dalam pemanfaatan IT untuk pembelajaran. Karena anak sekarang kan kalau masih menggunakan tulisan dan Nggih. percakapan aja biasanya kan kurang maksimal nggih. Jadi nanti bisa Nggih. dimanfaatkan
dalam pemanfaatan IT, atau mungkin nanti jika bisa, nanti saya akan coba berkolaborasi dengan Wakur, Waka Kurikulum Sekolah, untuk melakukan kegiatan workshop di sekolah, terutama workshop tentang bagaimana penggunaan IT, contohnya penggunaan Canva, penggunaan YouTube, penggunaan Voices, dan beberapa aplikasi untuk mendukung pembelajaran di kelas agar anak-anak itu tidak monoton seperti itu, Bu. Oke, biar pembelajarannya menyenangkan, interaktif gitu Nggih, gitu, Mei. nggih, Oke. biar nggak terpaku hanya ngobrol sama nyatat aja nggih, Bu. Oke. Selanjutnya Bu Mei, mungkin siapa saja yang akan Bu Mei libatkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini? Rencana mungkin Eee, siapa saja? Mungkin yang akan saya libatkan dalam rencana aksi nyata saya, terutama rekan sejawat saya, Oke. kemudian teman-teman satu komli, kemudian teman-teman dari IT yang menguasai IT dan Wakakur, dan kalau bisa mendatangkan instruktur dari yang lain atau lembaga luar seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira untuk mewujudkan aksi nyata tersebut sampai pada tujuan keberhasilan di level 10, Bu Mei, butuh waktu berapa lama nggih untuk mewujudkannya? Kalau menurut saya untuk mewujudkannya kurang lebih 1 bulan ya, Bu. Hmm. Karena rencananya saya nanti seandainya ada workshop kan harus membuat beberapa pengajuan apa-apa gitu. Jadi dan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran itu kan harus pelan-pelan juga, pelan tapi pasti. Jadi saya kasih waktu 1 bulan lah, Bu, untuk melakukan perubahan ini, Bu. Oke. Selanjutnya begini Bu, adakah seseorang yang bisa membantu Bu Mei untuk mengingatkan komitmen yang akan Bu Mei laksanakan untuk melaksanakan aksi nyata ini? Adakah seseorang yang membantu? Seseorang yang mungkin dapat membantu saya untuk melaksanakan komitmen saya, karena kebetulan saya satu komli beberapa orang dan kebetulan saya sering bertemunya dengan pimpinan lab, mungkin saya akan bekerja sama dengan Bu Ica, Bu. Itu adalah salah satu guru produktif juga. Dia juga mengajar di produktif, kemudian kebetulan kepala lab. Jadi saya sering ketemunya sama dia dan kebetulan saya sering sharing tentang masalah-masalahnya juga sama dia. Nanti kan seandainya saya sharing, saya bisa menyampaikan tolong diingatkan seperti itu, Bu. Oh, nggih, terima kasih Bu. Kalau boleh saya merangkum nih Bu Mei, masalah Bu Mei tadi adalah salah satu murid Bu Mei di kelas itu memiliki hambatan atau masalah penurunan nilai kognitif dan kesulitan belajar dalam salah satu mata pelajaran nih. Oke, Karena ada guru yang pengampu salah satu pengampu pelajaran tersebut itu belum menerapkan inovasi dalam pembelajaran, jadi masih monoton, mungkin dengan teacher center atau metode ceramah saja begitu. Nah, oke, untuk Bu. solusi yang Ibu Mei jalankan, yang akan Ibu Mei laksanakan ini adalah solusinya begini. Bu Mei akan berkolaborasi dengan uh, teman sejawat dan guru pengampu tersebut untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT. Begitu nggih Bu? Oke, Bu. Ya, oke. Adakah yang Bu Mai dapatkan pada pertemuan coaching kita kali ini? Yang saya dapatkan, saya lebih merasa plong dan lega, Bu, akan Oke. masalah yang saya hadapi, sehingga uh, saya jadi pede, saya jadi Oke. termotivasi dan pede juga akan melaksanakan rencana aksi nyata. Jadi saya lebih termotivasi untuk segera melaksanakan aksi nyata tersebut, Bu. Oke. Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal tadi, Bu Mei? Alhamdulillah
Saya sudah sesuai Bu, saya rasa sudah sesuai karena tadi di tujuan awalnya saya mencari solusi, alhamdulillah di akhir pertemuan ini, virtual ini saya jadi termotivasi adanya solusi yang akan saya kerjakan dan yang akan saya lakukan. Seperti itu Bu Oke. Wiwin. Nggih, terima kasih. Oke, Bu Mei, kita sudah berada pada sesi terakhir nih, nggih. Bagaimana perasaan Bu Mei setelah melaksanakan pertemuan coaching virtual ini, Bu Mei? Bagaimana perasaan panjenengan? Yang saya rasakan, saya lebih merasa senang, kemudian termotivasi, dan rasanya itu beban di pundak saya ini agak berkurang, Bu, karena Oh, kita nggih. melakukan coaching seperti ini, Bu. Oh, nggih, alhamdulillah nggih, Bu. Nggih, Nggih, oke Bu Mei, semoga Bu Mei selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mewujudkan visi nyatanya, mewujudkan keberhasilan murid di kelasnya mencapai keberhasilan hingga di level 10 nggih. terima kasih, Bu Wiwin. Oke, saya tunggu cerita dan keberhasilannya Bu Mei di pertemuan selanjutnya pada 1 bulan yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang, Bu Mei. Sampai jumpa, Bu. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wiwin. Sama-sama, Bu Mei.